Ya kan? Bahkan Tuhan juga suruh membinasakan. Iya. Berarti identik dengan pembunuhan. Genosida. Susahnya jadi Kristen. Oke, kita kembali lagi dalam susahnya jadi Kristen. Emang susah jadi Kristen ya? Susah dong. Susah gitu. banget. Karena orang berpikir udah jadi Kristen itu terima Yesus saja langsung masuk surga. Padahal enggak. Enggak dong. Perjalanannya itu panjang. Ada pikul salibnya, serahin hidup sepenuhnya bagi Kristus. Makanya susah jadi Kristen. Nah, susah jadi Kristen. Hari ini kita mau bahas, kita masih dalam bulan yang kita ngebahas tentang perang. Seru dong bahas tentang perang. Karena ada firman yang kemarin kita bahas di video sebelumnya bahwa kita nggak boleh membunuh. Tapi perang identik dengan bunuh-bunuhan. Iya kan, perang senjata gitu kan, itu pasti bunuh-bunuhan. Nah, sekarang ini ada fakta menarik nih. Sebenarnya Tuhan itu ngelarang untuk membunuh, tapi ternyata gue temuin di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, ada perintah di mana Tuhan nyuruh berperang. Ya kan? Bahkan Tuhan juga suruh membinasakan. Iya. Berarti identik dengan pembunuhan. Genosida. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Masa Tuhan gak konsisten sih? Iya. Sedangkan di PB jangan membunuh. Gitu. Ngasihi. Nah, Bill, gimana kalau lu lihat nih apa tuh namanya, Tuhan itu satu emang bener. Kita yang berbeda itu lagu. Kok Tuhan dalam Perjanjian Lama itu nyuruh orang tuh buat berperang? Oke. Mungkin pertama-tama yang kita harus tahu alasannya dulu, Bos. Itu. Oh iya benar. Kan, nah kenapa sih Tuhan nyuruh? Nah itu memang yang banyak yang menjadi alat untuk menyerang kekristenan. Benar. Terutama dari kaum ateis. Iya. Gitu ya, karena di pikiran orang itu Kristen itu kasih, tapi ternyata kenapa Tuhan itu kok justru malah nyuruh orang untuk bunuh? Seakan-akan jadi itu bercounter. Jadi sering diserang ya sama orang ateis. Sering. Itu bahkan ada bukunya, kalau yang salah gue lupa yang nulis, tapi judulnya Why God is Moral Monster. Iya. Lo tau ya kan? Iya, kalau Indonesia itu kenapa Allah menyeramkan begitu? Iya, kenapa Allah punya moral seperti monster? Iya. Oke. Itu ada bukunya memang gitu. Nah, jadi kita harus ngerti dulu bahwa Allah itu pertama yang setiap kali dia mau menyatakan keputusan, dia pasti kirim nabinya dulu. Makanya Amos 3 ayat 7 bilang begini. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Iya. Oke. Nah, kita harus ngerti di sini bahwa membunuh itu tuh ada prosesnya. Ya nggak tiba-tiba. Iya, itu ada proses yang panjang. Iya. Sampai kepada situasi di mana keputusan Tuhan menyuruh bangsa Israel sebagai alat untuk menghabisi lah istilahnya. Gitu loh. Jadi kita harus ngerti di sini bahwa untuk sampai ke peperangan itu tuh ada proses yang panjang sebenarnya. Gitu loh. Nah, salah satu contohnya adalah paling terkenal itu adalah Yunus. Oh iya. Oke. Iya. Tuhan suruh Dan Niniwe. Iya. Bener kan? Benar. Dan kalau seandainya pada waktu itu Yunus ke sana dan Niniwe tidak bertobat, apa yang terjadi? Iya. Tunggang balikan. Balikan. Ya kan? Kita nggak tahu tuh tunggang baliknya ntar turun api dari langit atau ditunggang balikan oleh bangsa lain. Iya. Gitu kan. Nah, artinya kan berarti gini, kita harus ngerti kenapa Tuhan itu mengizinkan peperangan. Yang pertama udah pasti kan itu kan hukuman. Iya. Tetapi kita harus ngerti di balik hukuman itu ada proses di mana Tuhan itu kasih peringatan dulu. Jadi kasih tahu dulu. Fair ya. Fair. Ya kan, kayak misalnya lu sama atasan lu. Iya. SP1 dulu ya kali gitu. Ya, kalau bisa di kantor SP1 dulu. Mau sampai SP3 kan nggak tiba-tiba orang tiba-tiba SP3 dipecat ya. Ya mungkin kecuali kalau berat lah ya. Cuman pada dasarnya kan pasti SP1 dulu. Iya. SP2 baru SP3 gitu. Jadi why-nya ya karena Tuhan memang memberikan hukuman, tetapi kita harus ngeliat proses di balik hukuman itu. Benar. Nggak tiba-tiba. Iya. Bahkan kalau di kisah di mana Tuhan mau suruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Bahkan Tuhan bukan cuma suruh nabinya, tapi permisi sama Firaun ya kan. Iya. Tapi karena Firaunnya juga keras,
Ya udah deh battle deh akhirnya jadi tulah ya kan. Battle tulah. Nah, pas tulah udah jadi oke dikeluarin deh, tiba-tiba berubah pikiran lagi. Ya udah, finalnya ya dia ditenggelamin lah. Ya kan di auto brawl itu. Jadi memang sih alasannya seperti itu. Jadi nggak tiba-tiba karena Tuhan punya kekuatan ya kan. Akhirnya bur gitu. Nggak semena-mena lah ya. Gitu. Jadi sebenarnya kayak bisa dibilang peperangan itu, Tuhan nyuruh berperang itu sebenarnya kayak membinasakan sebuah bangsa atau apa segala rupanya. Sebenarnya ada maksudnya ya. Ada. Karena maksud ilahi lah. Yang paling penting adalah karena yang ini tuh sebenarnya udah diingetin kan awalnya. Iya. Sudah diingetin, tetapi mereka tetap melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Iya. Gitu. Makanya sebenarnya kalau kita lihat dari kasus Niniwe sih, ketika gue pelajarin bahwa sebenarnya Tuhan ngasih tahu ke Niniwe. Tuhan udah menunjukkan kebalikan, mungkin dengan peperangan dengan apa kita nggak pernah tahu. Karena Niniwe itu kota metropolitan kan kalau kita tahu. Nah tiba-tiba ketika mereka bertobat, dikatakan apa? Tuhan menyesal. Nah, gitu. Berarti sebenarnya peperangan itu bisa dihindari ketika kita bertobat. Gitu. Jadi bisa dibilang sih maksudnya adalah untuk peperangan itu adalah untuk ketika bangsa itu udah nggak mau nurut sama Tuhan. Iya sih. Nah jadi kita nanti itu berarti ada alasan lah ya gitu Tuhan hukum. Nah mungkin yang kita mau progresif lagi nih ya, mau berlanjut lagi yang kita pikirin adalah kalau toh sampai akhirnya ada peperangan dan ada bisa dibilang genosida ya gitu, satu suku atau satu bangsa dihapuskan gitu. Kalau sampai itu terjadi itu kenapa ya gitu? Nah, gue inget banget ada satu cerita waktu kita sekolah di Mari Battle kan. Ada kejadian waktu tahun 98 kan kerusuhan. Kebetulan itu rektornya tuh Pak Eras ya. Nah, waktu itu dosen siapa yang cerita, gue lupa ada di kelas tuh. Akhirnya cerita waktu kerusuhan sebetulnya Mari Battle tuh nggak jadi sasaran untuk di kotak-katik lah ya. Iya kayak gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada massa dari luar sekitar Petamburan ya dari luar pengen ke Seminari Battle, mau dibakar. Masa ya pengen dibakar. Nah dengan keadaan yang genting itu akhirnya Pak Eras sebagai rektor harus memutuskan kalau dia diam habis ini sekolah warisan dari Om Ho, pendiri GBI habis. Ibaratnya udah selesai nih. Akhirnya dia memutuskan untuk semua anak yang di asrama itu kan dari berbagai suku dan bahasa ya kan, keluarin semua apa yang dipunya. Akhirnya tempat tidurnya dijadiin besi-besinya ya diangkatin semua, jaga seminari sampai darah penghabisan. Dan akhirnya apa? Puji Tuhan seperti kisah di Niniwe, Allah menyesal mungkin. Akhirnya awalnya tiba-tiba mau ke sana seminari, kok tiba-tiba nggak jadi. Kayak dibutakan gitu, nggak jadi. Akhirnya nggak jadi peperangan. Padahal gitu. Tuh tipis banget tuh. Iya, tipis banget. Udah siap-siap semua tuh di situ. Itu potensi bunuh-bunuhan berarti kan? Pak, besar potensi dan udah siap. Karena kita jadi Pak Eras tuh benar-benar pemilihan secara etika nih. Ibaratnya kalau bahasa perang lo dibunuh atau membunuh ibaratnya gitu. Tapi ini bukan fokusnya bukan membunuh ya. Ini mempertahankan. Nah, kalau kita lihat dalam keadaan di bangsa Israel pun juga salah satu alasan yang terbesar bahwa Tuhan itu mempertahankan bangsa Israel. Ya kan? Bener ya? Cakep tuh. Bener. Jadi kan Tuhan sudah janji sama Abraham nih, keturunanmu kan besar, pasir banyak gitu. Masuk kok tiba-tiba satu perjalanan habis nih sukunya. Berarti janji Tuhan sama Tuhan tuh batal dong. Berarti alasannya bisa dibilang pemenuhan janji Tuhan ya? Perlindungan, pemeliharaan. Soalnya gini, orang ateis melihat Tuhan membunuhnya. Tapi orang ateis ngelihat kasihnya itu dan janji Tuhannya kayak gitu. Dia cuma lihat bunuhnya doang. Itu cakep tuh. Dia harusnya yang dilihat adalah Allahnya mempertahankan janjinya. Gitu. Nah kita punya anak nih, kita mau anak kita sampai gede, kuliah, nikah. Dengan cara mati-matian kita akan mempertahankan kan. Betul. Masa anak kita tiba-tiba terancam meninggal kita diemin aja. Kan nggak mungkin dong. Itu makanya harus lihatnya bangsa Asyur, Niniwe dan lain-lain yang ingin menghancurkan Israel. Harusnya seandainya hidup damai-damai aja nggak bakal ada bunuh-bunuhan, yakin gue. Iyalah. Kan gitu. Benar. Jadi orang ateisnya harusnya itunya juga. Jadi mempertahankan tuh bukan cuman soal ini, gue setuju banget tuh Kak.
Jadi dia bukan cuma darah daging, tapi juga kekudusan. Betul. Iya. Karena memang dulu itu kan kuat ya berhalanya. Iya. Gitu loh. Jadi maksud gue kenapa Tuhan bahkan kadang suka nyuruh genosida gitu loh. Oh iya. Karena takutnya, dan itu emang terjadi kan waktu mereka nggak taat, dibiarin. Iya. Gitu kayak yang ceweknya atau yang anak kecil dibiarin. Akhirnya apa terjadi? Sinkretisme. Akhirnya agama kepercayaan Bang Yahweh nyampur. Makanya ada bukit-bukit pengorbanan segala macam. Itu yang ujung-ujungnya chaos juga ya. Chaos. Akhirnya perjanjian baru nah, gitu. Begitu. Nah, aku juga belajar kayak dari Bumur, dosen kita di seminari. Dia pernah bilang gini. Dalam perjanjian Tuhan itu ada waktunya Tuhan mempergunakan bangsa Israel untuk membuat bangsa lain itu bertobat dengan peperangan. Karena gini, ini penting banget nih guys. Ternyata gini, kalau zaman dulu, kalau namanya sebuah negara berperang, itu mereka berpikirnya Tuhannya juga berperang. Iya gak sih? Iya. Misalkan jadi perang kosmik. Jadi misalkan ada bangsa A lawan bangsa Israel. Bangsa Israel jelas Allahnya Yahweh, Yehova, Adonai. Nah, bangsa ini Allahnya Baal. Nah, ketika mereka perang, kan mereka pede tuh untuk kalau mereka perang dan Israel kalah, berarti disangkanya Baal itu lebih kuat daripada Adonai. Nah, makanya dengan Israel menang itu menunjukkan kepada bangsa ini bahwa yang paling berkuasa itu adalah Itulah yang terjadi di Mesir saat Tulah. Nah, benar. Tulah itu kan untuk apa sih? Menyatakan bahwa Tuhan lebih berkuasa dari dewa matahari, dewa katak, dewa ini, dewa itu. Tuhan lebih berkuasa dari itu. Benar. Nah, begitu juga dengan ininya, Bill. Sebaliknya. Sometimes juga Tuhan menggunakan bangsa-bangsa untuk Israel ini bertobat. Iya gak? Ketika bangsa Israel ini bangsa Asyur menyembah berhala, Tuhan kirim bangsa lain buat nunjukin bahwa cuma Tuhan Adonai bisa nolong elu. Ketika dia nyembah Baal nih, ternyata pas diserang kok bisa kalah. Baal gak bisa nolong elu gitu loh. Ya kan? Ketika lo perhatiin deh, setiap bangsa yang berseru sama Tuhan sungguh-sungguh, dia bisa menang lawan bangsa lain. Dengan kata itu, Allah itu membiarkan peperangan, menyuruh peperangan itu tujuannya untuk memperlihatkan bahwa dirinya itu adalah Tuhan yang paling berkuasa. Dengan metode yang dimana ketika bangsa lawan bangsa itu berperang, Allahnya juga berperang, dia kan gitu. Jadi banyak faktor ya ternyata ya. Banyak faktor. Seru. Berarti ateisi kurang jalan-jalan aja nih. Kurang belajar. Kurang jalan, kurang piknik. Jadi sebenarnya peperangan yang Tuhan kasih, yang Tuhan suruh itu ya bukan sekedar kita Tuhan membunuh, Tuhan genosida. Kan dibilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan itu seperti monster apa dia bilang? God monster. Iya, terus Tuhan sangat menyeramkan atau sebenarnya enggak. Tuhan tuh udah sayang sebenarnya sama kita. Tapi kitanya ini yang nggak bisa merespon sayangnya Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Makanya Tuhan kasih hukuman. Gitu. Nah itu juga yang menurut gua kesalahan dari mungkin ya kaum ateis, bahwa berpikir bahwa mereka membatasi kedaulatan Tuhan. Harusnya kan kita berpikir bahwa Tuhan itu kan pencipta, sumber segala sesuatu. Artinya dia berdaulat. Dia berdaulat atas ciptaannya. Kan? Yang dia mau pilih siapa, mau pilih bangsa siapa terserah. Mau pilih yang hidup siapa, yang mati siapa, suka-sukanya dia. Benar. Kan gitu. Nah itu yang menurut gua mungkin kurang piknik aja. Benar. Gitu. Mikirnya cuma ngebunuh aja. Bunuh nih Tuhan harusnya kasih. Gitu. Jadi banyak faktor ya. Banyak faktor. Jadi sebenarnya ketika Tuhan suruh berperang itu bukan karena dia kejam atau apa, karena emang sebenarnya dia udah nunjukin kasihnya. Dan karena ini manusia-manusia yang kalau kata Opa Niko otaknya segede bapau katanya gitu katanya. Itu lebih berpikir jalannya lebih baik, sebenarnya enggak gitu. Makanya Tuhan suruh itu karena ya udah kelewatan. Tapi sebenarnya setuju gak dibilang ketika Tuhan mau genosida sebuah bangsa itu karena udah kelewatan banget. Setuju banget. Iya benar. Iya sih, Nduk. Karena zaman apa sih namanya itu? Zaman sebelum Masehi, zaman raja-raja Israel, Raja Mesir, terus Israel, terus Yunani, Persia, Romawi, sampai terakhir perang salib.
itu zaman-zaman perang memang. Iya. Zaman-zaman invasi ke daerah. Jadi dunia perang itu erat banget sama kehidupan mereka. Jadi ateis tuh nggak tahu zaman sekarang. Iya. Sekarang tuh udah damai, ada PBB, ada apa yang mengikat itu. Rusia Ukraina aja perang tapi nggak begitu. Ya dampaknya nggak semua perang dunia kan gitu. Kalau dulu itu semua tuh perang, suku ini perang, terus bangsa ini perang. Harga manusia juga perbudakan. Jadi memang zaman itu zaman perang gitu ya. Mau nggak mau pasti akan ada peperangan. Yeah. Mau nggak mau gitu. Jadi jangan asal komen dengan keadaan sekarang. Yeah. Kita dengan kacamata, maksudnya komen keadaan dulu, kacamata di zaman sekarang nih, sangat jauh banget berbeda. Gitu. Iya, setuju. Ya gitulah. Jadi keren ya, ternyata Tuhan nyuruh berperang itu bukannya Tuhan lagi iseng. Lo ribet deh gitu. Kalau dulu kita lagi masa kuliah, masa SMA gitu, kenapa ribut sama sekolahan? Karena iseng. Olahraga. Jalan yuk, jalanin gitu. Bete di rumah gitu. Ribut. Jalanin. Akhirnya bocor konyol kan. Bonyol. Gitu. Ada lagi yang mau sampein terakhir? Ya mungkin ini aja satu. Mungkin jadi permasalahan kenapa ada kontradiksi atau kontras banget antara Yesus dan Yahweh. Iya. Gitu jadi yang menjadi kadang jadi pertanyaan orang, kok PL nih kejam banget Tuhan. Iya. Jangan PB tuh lembut banget. Iya. Gitu. Nah, di sini mungkin nanti lanjut abis gue. Nah, bagaimana kita menjembataninya nih? Iya, benar tuh setuju. Ya kan menjembatani antara Yahweh dan Yesus. Iya. Gitu. Nah, kalau dari perspektif gue ya, sebenarnya gue pernah baca-baca juga. Sebenarnya bukan kekerasan ya, mungkin kerasnya Yahweh dan Yesus sebenarnya nggak jauh berbeda. Benar. Intinya sama-sama keras, sama-sama tegas. Iya. Tetapi mungkin kalau Yesus ini lebih ke arah moral, pembentukan moral. Iya. Kerasnya. Iya. Gitu loh. Jadi paling gampang adalah contoh di Yohanes 2 waktu Bait Allah dijadiin tempat dagang. Iya. Kan di situ Yesus benar-benar bukan cuma mulut tapi dia sampai bikin cambuk. Iya. Dihancurin tuh semua, Iya. diusir. Itu kan kita bisa lihat bahwa itu kan juga salah satu bentuk dari kekerasan ya. Iya. Gitu sampai dia cambuk semua, diberantakin semua kalau di filmnya ya kita lihat. Gitu. Cuman bedanya memang kalau Yesus nggak sampai menumpahkan darah. Iya. Gitu. Nah, tetapi PB pun sebenarnya kalau dilihat ada di mana bukan perintah ya. Kejadian yang Tuhan izinkan memang penumpahan darah itu terjadi. Di mana tuh? Di Wahyu sebenarnya. Oh iya. Iya kan? Iya. Kalau di Wahyu kita lihat itu umpamanya darah yang keluar dari Bait Allah ya. Iya. Sampai setapal kaki kuda. Gimana sih gue lupa. Sampai itulah pokoknya. Itu kan udah bicara soal pembunuhan. Belum lagi yang soal perang Armageddon. Iya. Dari situ kan kita ngeliat ternyata di akhir zaman pun Tuhannya tetap sama. Iya. Bener, setuju. Gitu, cuman mungkin karena Yesus itu waktu itu mengajar secara moral. Iya, benar. Gitu. Beda kalau dulu itu lebih ke arah kekudusan. Iya. Kalau Yesus ini moral yang diajar. Iya. Gitu. Jadi menurut gue itu jembatannya tuh di situ. Iya. Sama-sama sebenarnya. Iya. Iya, setuju. Setuju gue. Nah, gue lanjutin ini gue bener yang bio itu. Jadi yang gue note adalah Tuhan itu PL sama PB itu sama. Iya. Dia pengasih yang sama. Benar, sama-sama pengasih. Tapi dengan konteks yang berbeda. Iya. Gue balik lagi bahwa konteks PL itu pokok teman-teman bayangin aja konteks PL itu konteks perang pokoknya. Budayanya perang dulu. Tapi di konteks PB Israel dijajah. Iya. Nggak bisa perang dia, Romawi yang jajah dia gitu. Iya. Jadi lebih ke moral lebih ke penantian akhir zaman. Kayak gitu. Jadi lebih jadi pemulihan kerajaan dia, Daud. pemulihan kerajaan Daud. Walaupun orang Israel tetap ngotot mau perang. Akhirnya dia mencoba siapa tuh yang Makabe ya kan mau lawan dengan secara fisik gitu. Nah makanya Zelot kaum Zelot gitu mau lawan Romawi. Makanya Kopel itu memang konteksnya perang. Betul, jadi setuju. kasih Yesus nggak akan berubah, kasih Allah nggak akan berubah. Kedaulatannya sama, sifatnya sama PL dan PB, konteksnya beda. Jadi jangan dipisah-pisahin nih. Gitu harusnya konteksnya. Kalau kita lihat di Tuhan di PL itu juga penuh kasih. Iya. Apa buktinya?
dia menyelamatkan bahkan menjadikan nenek moyang Yesus. Iya. Siapa? Yang menyelamatkan 2 pengintai. Ingat gak? Oh, siapa? Rahab. Iya. Rahab itu bangsa asing, iya. penyembah berhala, iya. dan maaf, pelacur. Iya, benar. Tapi lihat waktu dia punya iman. Iya. Lihat bagaimana Yahweh mengasihi dia, bahkan menjadikan dia nenek moyangnya Yesus. Benar. Apakah itu bukan pengasih kan gitu? Jadi bisa dibilang udah DNA-nya Yesus tuh ada DNA suku asing di situ. Iya, benar. Orang Kanaan. Iya. Jadi itu kan nggak rasis apa gimana ya gitu. Bukti dari cinta kasih Yahweh. Iya, benar. Dan sebenarnya kalau menurut gue yang terakhir adalah gini. Ketika namanya kita lihat ada orang yang menyembah Yesus, bukan berarti kita harus bunuh dia. Iya. Enggak. Itu semua by perintah daripada Tuhan, gitu kan. Semua by perintah. Dan yang paling penting adalah sekarang ini kita nggak bisa lagi dengan cara berperang, karena ini udah zamannya anugerah. Bener. Dan sekarang ini udah memberitakan firman Tuhan. Ya Tuhan bahkan bilang gini, ya kalau dia tolak, ya kebaskan debu. Maksudnya ya jangan dipaksa. Karena gini. Tuhan mau semua jadi muridnya. Tapi Tuhan tidak pernah memaksa semua orang jadi muridnya. Itu yang paling penting. Jadi sekarang udah nggak berlaku lagi untuk kita perang sama orang yang nggak kenal Tuhan atau nggak nyembah Tuhan. Karena kita lebih tepatnya kita memberitakan apa yang Tuhan kerjakan, tapi nggak dengan memaksa. Iya benar. Gitu. Oke, aman semua. Oke guys, thank you banget udah nonton video ini. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus berkati. God bless.